Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari PT Arfazana ingin memperkenalkan produk kami, yaitu minuman boba. Dan kami akan menyampaikan anggaran produksi dari produk kami. Kami yang beranggotakan, yang pertama ada Duna Margaretna, yang kedua ada Zulfatus Solehah, yang ketiga ada Ardia Puji Karniva, serta saya sendiri, Finiza Mazza Zahra. Di sini saya akan menyampaikan tentang profil PT Arfazana. PT Arfazana merupakan perusahaan di bidang minuman dengan berbagai variasi rasa. Salah satunya adalah minuman boba yang berada di Kota Madiun, Jalan Mariana nomor 7. Perusahaan ini didirikan pada 7 April 2020. Perusahaan ini memasarkan produknya di seluruh Indonesia. PT Arfazana berusaha menjadi perusahaan yang menghasilkan produk minuman aman dikonsumsi, higienis, bermutu, berkualitas, serta halal. Minuman boba ini banyak disukai oleh semua kalangan masyarakat dari berbagai usia. Untuk mencapai tujuan perusahaan, PT Arfazana berkomitmen untuk melayani konsumen pelanggan dengan minuman boba yang berkualitas tinggi secara konsisten dan layanan pelanggan yang luar biasa di toko modern. PT Arfazana selalu menjaga komitmen sehingga mendapatkan apresiasi sebagai perusahaan minuman yang dikenal masyarakat luas khususnya di Indonesia. Dalam tahun terakhir ini, PT Arfazana telah menjadi sebuah perusahaan yang mencakup tahapan proses produksi minuman, mulai dari produksi pengolahan bahan baku hingga menjadi produksi berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu visi, menjadi perusahaan yang paling diminati dalam bidang minuman yang disukai oleh semua kalangan masyarakat Indonesia dengan menjaga kualitas yang aman serta higienis untuk dikonsumsi. Selanjutnya misi, yang pertama mendorong usaha industri minuman boba yang dapat memberikan nilai tambah oleh masyarakat. Yang kedua, melayani konsumen sebaik mungkin dengan pelayanan yang prima. Yang terakhir, menjadi perusahaan yang dapat membawa nama baik Indonesia di bidang industri minuman. Selanjutnya, tujuan mendirikan PT Arfazana. Yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dalam meningkatkan kualitas diri dalam berwirausaha. Yang ketiga, memperkenalkan perusahaan PT Arfazana yang mengutamakan produk berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada manfaat PT Arfazana memproduksi boba. Bermanfaat untuk kesehatan tubuh sebagai sumber karbohidrat kompleks. Karbohidrat pada boba yang terbuat dari tepung tapioka merupakan karbohidrat kompleks berbentuk pati dan memiliki karbohidrat yang banyak terdapat pada umbi-umbian yang bertahan lama di dalam saluran pencernaan. Selanjutnya ada kelebihan PT Arfazana memproduksi boba. Perusahaan kami dapat mendapatkan keuntungan yang lebih dengan berjalannya waktu, karena sekarang boba banyak sekali peminatnya, dari anak kecil hingga kalangan orang dewasa. Kami selalu mengendalikan biaya-biaya pengeluaran supaya meminimalisir pemborosan perusahaan, sehingga tingkat penjualan PT Arfazana tidak menurun dan akan terus meningkat dengan melakukan distribusi produk yang sesuai dengan target pasar serta produk yang dihasilkan selalu menjadi daya tarik yang lebih bagi konsumen. Selanjutnya ada kelemahan PT Arfazana memproduksi boba. Produk minuman boba merupakan salah satu tren yang ada, namun terdapat waktu ketika tren tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat memberikan dampak pada jumlah konsumen yang datang. Kemudian terdapat kekurangan yang mungkin terdengar tidak asing bagi beberapa orang, terutama bagi para pecinta minuman boba secara rutin, yaitu jenis minuman ini dapat memberikan efek samping mulai dari insomnia, mengalami dehidrasi dalam waktu lama, hingga jerawat.
Selain itu, terdapat pula efek yang diberikan pada organ perut. Selanjutnya ada strategi pasar dari PT Arfazana. Yang pertama ada segmenting. Secara offline dipasarkan di seluruh daerah yang ada di Indonesia dan secara online melalui sosial media karena saat ini di berbagai kalangan sudah mempunyai gadget tersendiri. Yang kedua ada targeting. Menjadi semua kalangan masyarakat menyukai produk minuman boba. Perusahaan kami menyediakan berbagai varian rasa, jadi untuk semua kalangan usia bisa mencobanya. Yang terakhir ada positioning. Dengan membuat rasa dalam minuman boba berkualitas, desain logo yang mudah diingat, serta nama yang unik dan juga kemasan yang higienis, maka produk minuman perusahaan yang kami buat akan semakin digemari oleh para konsumennya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Strength. Yang pertama, menjual produk aman dikonsumsi, higienis, bermutu, dan berkualitas. Yang kedua, bisa dipesan melalui online. Yang terakhir, pelayanan ramah dan cepat. Weakness. Yang pertama, harga tinggi menjadi pertimbangan konsumen dan produk mudah ditiru. Threat. Yang pertama, ada pesaing menjual produk dengan harga yang lebih murah pada saat musim hujan, dan juga pesaing beroperasi di satu lokasi yang sama. Yang terakhir ada opportunity. Opportunity dari PT Arfazana, bahan yang digunakan bisa didapat, mendatangkan keuntungan cukup banyak, dan produk yang digunakan halal. Selanjutnya, mengenai anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir periode tertentu. Anggaran produksi juga berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Produksi tidak perlu dianggarkan, tetapi dijadwalkan. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi yaitu 1. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi yaitu 1. Menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. 2. Menentukan satuan fisik dari barang yang akan diproduksi. 3. Menentukan standar penggunaan sumber daya atau bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. 4. Menentukan lokasi pembuatan barang. 5. Penentuan urutan-urutan proses produksi. 6. Penentuan standar pemakaian fasilitas produk agar tercapai tujuan efisiensi. 8. Penyusunan program bahan baku. 8. Penentuan standar biaya produksi. 9. Tindakan korektif bila diperlukan. Tujuan penyusunan anggaran produksi. 1. Menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 2. Menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. 3. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Berdasarkan penjelasan di atas, anggaran produksi dapat dirumuskan dengan anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Beberapa anggaran yang disusun oleh PT Arfazana terdiri atas beberapa anggaran, yaitu 1. Anggaran bahan baku, 2. Anggaran tenaga kerja langsung, 3. Anggaran overhead pabrik. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. Tingkat penjualan atau dari anggaran penjualan X. Tingkat persediaan akhir barang jadi X tambah jumlah barang yang tersedia X. Tingkat persediaan awal barang jadi X kurangi tingkat produksi X. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang dihasilkan. 1. Fasilitas pabrik. 2. Fasilitas pergudangan. 3. Stabilitas tenaga kerja. 4. Stabilitas bahan mentah. 5. Modal yang digunakan.
Berikut ini adalah rencana penjualan PT Arvasana selama 1 tahun. Bulan Januari, penjualannya 1.700. Februari, 1.650. Maret, 1.850. April, 1.970. Mei, 2.605. Juni, 2.190. Juli, 2.410. Agustus 2.270, September 2.500, Oktober 2.430, November 2.380, Desember 2.385, dengan jumlah 25.800. Perkiraan tingkat persediaan barang jadi adalah sebesar 15.000 unit, persediaan akhir tahun barang jadi sebesar 10.000 unit. Dari data di atas, anggaran produksi dapat disusun dengan urutan sebagai berikut. Penjualan 1 tahun sebesar 25.800 unit, persediaan akhir tahun sebesar 10.000 unit, ditambah kebutuhan 1 tahun sebesar 35.800 unit, dikurangi persediaan awal tahun sebesar 15.000 unit. Jumlah yang harus diproduksi sebesar 20.800 unit. Pengalokasian tingkat produksi setiap bulan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, membagi tingkat produksi per tahun dengan 12. Produksi selama 1 tahun sebesar 20.800 unit. Produksi per bulan sebesar 20.800 unit per 12 sebesar 1.700 unit. Yang kedua, membagi tingkat produksi per tahun sedemikian rupa. Produksi 1 tahun sebesar 20.800 unit. Dalam perhitungan sebelumnya, pada cara pertama didapat produksi rata-rata 1.700 unit. Apabila produksi per bulan 1.700 unit, maka kekurangannya adalah 20.800 unit dikurangi 12 kali 1.700 unit sebesar 400 unit. Kekurangan 400 unit dialokasikan kepada bulan-bulan di mana tingkat penjualan tertinggi, yaitu Juli dengan tingkat penjualan 2.410 unit, September dengan tingkat penjualan 2.500 unit, Oktober dengan tingkat penjualan 2.430 unit, serta Desember dengan tingkat penjualan 2.385 unit. Sehingga keempat bulan tersebut masing-masing akan mendapatkan sebanyak 400 per 4 kali 1 unit, yaitu sebesar 100 unit. Dengan demikian, secara keseluruhan adalah 4 bulan masing-masing 1.700 ditambah 100 unit sebesar 7.200 unit. 8 bulan masing-masing 1.700 unit sama dengan 13.600 unit dengan jumlah 20.800 unit. Anggaran produksi pada tahun 2020 dalam setahun rencana penjualan sebesar 25.800 unit, persediaan akhir barang jadi sebesar 10.000 unit, tersedia untuk dijual sebesar 35.800 unit, persediaan awal barang jadi sebesar 15.000 unit, rencana produksi sebesar 20.800 unit. Pada triwulan 1, rencana penjualan sebesar 5.200 unit, persediaan akhir barang jadi sebesar 15.000 unit, tersedia untuk dijual sebesar 20.200 unit, persediaan awal barang jadi sebesar 15.000 unit, serta rencana produksi sebesar 5.200 unit. Pada triwulan kedua, rencana produksi sebesar 6.225 unit, persediaan akhir barang jadi sebesar 13.975 unit,
tersedia untuk dijual sebesar 20.200 unit, persediaan awal barang jadi sebesar 15.000 unit, serta rencana produksi sebesar 5.200 unit. Pada triwulan ketiga, rencana penjualan sebesar 7.180 unit, persediaan akhir barang jadi sebesar 11.995 unit, tersedia untuk dijual sebesar 19.175 unit, persediaan awal barang jadi sebesar 13.975 unit, rencana produksi sebesar 5.200 unit. Pada triwulan keempat, rencana penjualan sebesar 7.195 unit, persediaan akhir barang jadi sebesar 10.000 unit, tersedia untuk dijual sebesar 17.195 unit, persediaan awal barang jadi sebesar 11.995 unit, rencana produksi sebesar 5.200 unit. Jadi kesimpulannya berdasarkan penugasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran produksi merupakan rencana keuangan untuk periode tertentu baik bulanan, triwulan maupun tahunan. Anggaran produksi adalah rencana atau perkiraan jumlah produksi secara lebih terperinci tentang jumlah unit atau nilai barang yang dibutuhkan untuk produksi oleh suatu organisasi selama periode yang akan datang. Besar kecilnya anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan dan tingkat persediaan awal maupun akhir. Pada PT Arfazana, anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Selain itu, fungsi anggaran produksi PT Arfazana adalah sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Anggaran produksi disusun berdasarkan pada anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai anggaran produksi dari minuman produk boba PT Arfazana. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.